seberapa jauh jarak dari permukaan bawah sampai dengan atas jembatan jalan tol Becakayu itu guys. Dinding sebelah sana itu tadinya menggunakan pagar BRC, pagar besi BRC sampai di ujung sebelah sana ke Grand Metropolitan. Sekarang sudah diganti menggunakan tembok ya. Yang jelas sih targetnya pokoknya harus selesai di akhir tahun 2025 ini guys. Nah, ini udah menjelang maghrib, lampu-lampu di pedestrian ini udah mulai dinyalakan ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Uyo Info. Apa kabar sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini Kang Uyo sedang berada di Kalimalang, Kota Bekasi, tepatnya berada di sekitar Grand Metropolitan Bekasi ya. Dan hari ini Kang Uyo mau update lagi perkembangan dari pembuatan jembatan lengkung yang berada di belakang Kang Uyo ini. Dan seperti apa progresnya dan sudah sampai mana, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Dan jangan lupa subscribe videonya, di like, di share, dan juga di komen. Oke guys, hari ini hari Senin tanggal 17 November 2025. Kita akan update kembali perkembangan dari pembuatan jembatan lengkung yang targetnya tuh selesai di akhir tahun 2025 ini guys. Berarti kurang lebih dari sekarang itu sekitar 1,5 bulan ya. Dari sekarang ini di pertengahan bulan November dan menuju ke akhir tahun itu kurang lebih 1,5 bulan. Dan untuk progres jembatan lengkung sendiri sudah terlihat dari sini. Kelihatan ya, lengkungannya ini bagus banget tuh. Dan kayaknya sih udah mulai pengecoran mungkin ya. Itu untuk bagian atasnya sih belum. Kita lihat dulu kalinya nih. Nah, di sebelah sana jembatan lengkung yang baru, dan di sebelah sini nih jembatan lama. Nah, ini nanti jembatan yang sebelah sini ini yang sudah nempel sama permukaan air bawahnya ya. Ini bakalan dibongkar nantinya di sini guys. Ya, ini bakal dibongkar dan sudah kelihatan di sebelah sana juga ada pelang di sana tuh udah mulai kelihatan dibuka satu persatu ya. Sudah mulai dicopot. Dan nantinya tidak ada akses lagi di bagian sebelah sini di jembatan yang lama guys. Dan untuk informasi ini, lebarnya jembatan lengkung ini kurang lebih sekitar 8 meter ya. Kurang lebih sekitar 8 meter. Dan untuk panjang lengkungnya itu dari sisi sebelah kanan dan kirinya itu kurang lebih sekitar 10 sampai 11 meter. Nah, ini untuk bagian sebelah sini yang nantinya menjadi akses kendaraan dari sebelah sini nyebrang ke sebelah sana itu sedang dalam proses pengecoran ini guys. Dan untuk bagian jembatan lengkungnya sendiri belum dilakukan pengecoran, baru bagian sini ini cukup lebar banget ya untuk bagian sebelah sininya. Jadi untuk manuver kendaraan juga di sini cukup lebar juga ya. Ini yang dari arah sebelah sana, seberang ntar muter ke sini. Itu lengkungannya, manuvernya cukup jauh dan cukup aman. Dan di sebelah sana juga sama ya. Jadi untuk bagian permukaan jembatan lengkung sampai dengan ke bagian atas, bagian bawahnya tol Becakayu ini tingginya Kang Uyo juga kurang tahu persisnya ya. Cuman sepertinya untuk kendaraan besar, untuk truk-truk agak sedikit rawan kayaknya ya. Cuman ya pastinya sebelum dibuat jembatan lengkung sudah dievaluasi dulu ya.
ketinggian dari jembatan ini seberapa jauh jarak dari permukaan bawah sampai dengan atas jembatan jalan tol Becakayu itu guys. Dan kita lihat nanti perkembangannya. Untuk selanjutnya kita akan lihat ke bagian sisi yang satunya lagi guys, sisi yang bagian seberang. Karena sebelumnya waktu di konten sebelumnya, di video sebelumnya ya, pernah ngonten di sini. Jalan itu yang menuju ke arah barat itu kontraflow melalui jalur ini guys. Ya, dibuat kontraflow karena apa? Karena di sebelah sana itu sedang dilakukan perbaikan dan pengecoran jalan untuk akses menuju ke jembatan Lengkung. Nah, sekarang kita lihat di sini lalu lintas sudah berjalan dengan normal ya, yang menuju ke arah Jakarta. Nah, ini yang ke kanan itu yang menuju ke arah Jakarta sudah normal kembali, tidak melakukan atau tidak direkayasa lalu lintas ke sini. Sebelumnya itu kontraflow ya, ke sebelah sana. Dan ini ada yang berbeda. Kita lihat. Nah, itu dia ya. Dinding sebelah sana itu tadinya menggunakan pagar BRC, pagar besi BRC sampai di ujung sebelah sana ke Grand Metropolitan. Sekarang sudah diganti menggunakan tembok ya. Menggunakan tembok semua dari ujung sebelah sana sampai dengan ke sebelah sini full tembok guys. Dan kita lihat ini jalanannya sudah dicor ya. Ini sudah dicor kemarin, ini sedang proses pengerjaan pengecoran yang merupakan ini akses ke jembatan Lengkung sebelah sana. Jadi ini ditinggiin nih. Dari sini agak tinggi ke sebelah sana ya. Nantinya merupakan juga sebagai akses putaran menuju ke jembatan Lengkung yang berada di sebelah sana itu guys. Nah, kita coba jalan di atas cor-coran ya. Nah, ini dia cor-coran ini yang berada di balik seng ini adalah akses menuju ke jembatan Lengkung nantinya. Nah, kalau ini cuma dipakai doang, jadi kita bisa lihat dari dekat ya. Seperti inilah jembatan Lengkung yang dibuat. Dan kelihatannya sudah dipasang pembesian untuk nantinya akan dilakukan pengecoran yang menuju ke jembatan Lengkung, atau pengecoran di bagian jembatan Lengkungnya di sebelah sana ya. Nah, itu. Dan untuk pengecorannya sendiri kami juga belum tahu kapan dimulainya. Yang jelas sih targetnya pokoknya harus selesai di akhir tahun 2025 ini guys. Jadi nantinya jembatan Lengkung ini akan menjadi salah satu ikon di Kota Bekasi, yang merupakan jembatan Lengkung pertama yang berada di Kalimalang, yang nantinya akan dijadikan wisata air, yang merupakan gagasan dari Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ya, atau sering disapa dengan Bapak Aing, dan juga gagasan kerjasama dengan Pak Wali Kota Bekasi Pak Triadianto guys. Dan mudah-mudahan dengan adanya wisata air di Kota Bekasi ini kedepannya merupakan menjadikan Kota Bekasi semakin indah dan mempercantik aliran dari Kalimalang ini ya, karena nantinya akan dilalui lalu lalang ini kendaraan perahu ya, berupa kendaraan air yang seperti berupa perahu atau kapal-kapal boat lalu lalang di sini, yang merupakan jadi wisata air di Kota Bekasi ini guys. Dan di samping-sampingnya juga akan terus dibangun pedestrian sampai dengan ke arah Kota Bintang yang di sebelah sana guys. Dan untuk pedestrian yang sudah selesai, nah ke sebelah sana itu menuju yang ke arah pusat Kota Bekasi.
ya, ke arah Metropolitan Mall dan ke arah perempatan yang merupakan perempatan Kota Bekasi yang cukup ramai di sebelah sana. Oke, kita sekalian akan berjalan menuju ke pedestrian yang sudah dikerjakan di beberapa bulan yang lalu ya. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti akan terus dibangun pedestrian sampai dengan ke sebelah sana, guys. Nah, ini udah menjelang maghrib, lampu-lampu di pedestrian ini udah mulai dinyalakan ya, guys. Dan nanti kedepannya setelah jembatan lengkung pertama dibuat, dan nantinya akan dibangun lagi jembatan-jembatan lengkung berikutnya ya, sampai mulai dari Metropolitan Mall sampai dengan ke Kota Bintang yang akan dijadikan wisata air sepanjang dari ujung perempatan ya, atau ya benar perempatan di Mall Metropolitan. Dan inilah pedestrian Kota Bekasi menjelang malam hari. Ini sekitar pukul 6 kurang, sekitar jam 5.40 nih ya sekarang. Dan kita lihat di sini ada taman dan juga ada tulisan Love Bekasi. Dan mudah-mudahan kedepannya katanya kabarnya di sekitar pedestrian ini juga akan dibangun, dijadikan tempat kuliner malam. Menurut info seperti itu ya untuk kedepannya, menjadikan area kuliner yang nantinya mungkin bisa bermanfaat buat masyarakat Bekasi ya, untuk yang hiburan, misalnya pulang kerja melepas penat bisa mencari makanan atau jajan-jajan di area pedestrian ini, guys. Cuman yang utama yang harus selalu dijaga itu adalah kebersihan dari pedestrian yang sudah dibuat sebagus ini ya. Jadi terlihat lebih rapi kalau seperti ini, guys. Dan untuk di malam hari juga ini enak dipandang ya, dikala sehari-harinya terjadi kemacetan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah menjadi rutinitas di Bekasi ya, macet seperti ini udah biasa. Aktivitas pulang kerja di sore hari ini, guys, menjelang malam. Oke, sampai di sini dulu video Kang Uye kali ini terkait update progres dari pembuatan jembatan lengkung yang mungkin sebentar lagi akan selesai ya. Dan kalau dilihat hanya tinggal proses pengecoran di jembatan lengkung ini, guys. Dan untuk akses dari jalan menuju ke jembatan lengkungnya sudah dicor di bagian seberang sebelah sana ya. Dan targetnya itu akhir tahun selesai. Dan kita nanti akan update kembali perkembangan dari progres jembatan lengkung. Ini karena udah terdengar mulai azan maghrib, jadi Kang Uye tutup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Kang Uye sampai dengan selesai. Dan jangan lupa dukung terus channel Kang Uye Info dengan cara subscribe, videonya di like, di share, dan juga di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.